Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak mulai kembali ke arah Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah diberlakukan mulai siang hingga sore tadi. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Pada hari terakhir libur panjang, lalu lintas dari Puncak menuju arah Jakarta ramai. Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak Bogor kembali ke arah Jakarta. Sementara sistem rekayasa lalu lintas berupa one way diberlakukan mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan mobil dan bus. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di wilayah Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan Jen Cahyani di lokasi. Selamat malam Jen, seperti apa arus lalu lintas di sana? Apakah masih ada antrian kendaraan? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, tepatnya di Jalan Raya Puncak, saat ini memang cukup terjadi antrian kendaraan dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Meskipun pada siang hingga sore tadi sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta, namun saat ini sudah tidak diberlakukan atau sudah diberhentikan pada tadi pukul 5 sore, dan yang sebelumnya sudah dimulai sejak pukul 1 siang. Dan saat ini meskipun ada antrian kendaraan, namun tidak terlihat adanya ketersendatan, ya, artinya di mana ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kalau tadi kita kilas balik pada hari ini di lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, memang pada pagi tadi sempat diberlakukan skema ganjil genap untuk kendaraan yang ingin menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah itu pada siang hari yang menjadi prediksi puncak arus balik liburan pada periode liburan atau libur panjang kali ini, sehingga tadi diberlakukan skema one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan roda 4, ya, untuk mobil dan juga bus. Ini hanya dapat melaju dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta, meskipun tidak diberlakukan untuk kendaraan roda 2. Dan kalau hingga saat ini kita lihat memang masih banyak masyarakat atau pengendara yang ingin kembali ke Jakarta dari kawasan Puncak Bogor. Dan ini menandakan memang masyarakat antusias untuk menghabiskan waktu liburnya di periode libur panjang kali ini untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor. Dan kita akan masih pantau seperti apa situasinya hingga malam nanti. Valeri. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Jen, selamat malam. Sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di Helen. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau, 3 dini hari, mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helen. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api, bola di motor parkir di bahu jalan itu. Itu habis ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir, ya, banting setir ke kiri, langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak longsor. Akibatnya satu pekerja selaku sopir truk tewas dan sejumlah pekerja lainnya luka-luka. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dump truck. Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan Galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada satu korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Pak? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tindak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari